Ya, salam Bro NCC Nova Assurance. Kita ketemu lagi di Crash Course Machine Learning bersama saya Fandi Harista. Bro NCC, minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara melakukan instalasi. Untuk machine learning ini kita bisa menggunakan dua bahasa atau pemrograman, yaitu Python atau yang kedua adalah R language. Untuk Python kita akan menggunakan interface notebook yang sering digunakan yaitu Jupyter, dan kemarin kita juga sudah install, dan untuk R language kita menggunakan RStudio. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tahap berikutnya. Setelah kita melakukan instalasi dan pembacaan data, kita akan melakukan persiapan data. Jadi data yang kita sudah baca tadi, kita persiapkan untuk kita lakukan pengolahan atau analisa data. Nah, ini biasa disebut dengan tahapan data cleansing. Yuk, kita simak sesi berikut ini. Ya, sesi data cleansing ini kita lakukan karena kita memerlukan hasil analisa yang akurat. Analisa yang akurat yang nanti kita akan coba di exploratory data analysis ini tentunya memerlukan data yang lengkap, tidak ada yang nilainya kosong atau gangguan-gangguan lain yang sering ditemukan di data. Nah, penyiapan data cleansing ini biasanya akan dilakukan dalam beberapa tahap ya, dan nanti saya akan sampaikan. Dan mungkin Anda bisa mempersiapkan data itu menggunakan tools yang lain, misalnya menggunakan Excel atau database management system yang langsung gitu ya. Itu bisa saja. Tapi sebenarnya Anda juga bisa melakukan data cleansing tersebut menggunakan Python dan R gitu ya. Oke, kemudian setelah nanti kita exploratory seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan melihat bagaimana cara melakukan data visualization. Dan ini juga Anda terus pantau video belajar crash course kita ini, karena ini akan kita lanjutkan untuk advanced data analysis. Nah, di sini sifatnya studi kasus ya, Bro and Sis. Jadi kita akan memiliki beberapa kasus yang kita akan pecahkan dengan menggunakan machine learning. Dan tentunya Anda mesti tetap stay tune di channel kita ini agar Anda tidak ketinggalan materi-materi belajar berikutnya. Oke, untuk data cleansing ada beberapa jenis kegiatan yang kita akan coba. Pertama, kita akan menghilangkan missing value. Ini adalah satu sel atau data, item data yang nilainya 0 ya, kosong ya, bukan 0 tapi 0 atau kosong. Itu kalau di Python itu kita kenal dengan NaN gitu ya. Kemudian kita akan dropping ini. Kita bisa buang apakah dia dalam satu record kita buang semua recordnya, atau dalam satu kolom kita akan buang semua kolomnya yang ada data-data kosong tersebut sehingga nggak kita gunakan. Biasanya yang Anda buang adalah record-record yang ada data kosong. Nah, tapi ada juga yang memilih tidak melakukan membuang data tersebut, tapi menggantinya dengan nilai tertentu. Nah, ini Anda bisa ganti record per record, atau Anda bisa melakukan sekaligus ya perubahan atau penggantian data tersebut menggunakan satu nilai untuk semua item data yang bernilai kosong. Atau Anda juga bisa mengambil nilai record sebelumnya atau record setelahnya. Ini menggunakan filling forward and backward. Oke, langsung saja kita akan ke Jupyter Notebook. Anda bisa buka Jupyter Notebook-nya untuk kita langsung lihat pemrogramannya. Ya, Bro and Sis, ini
adalah Jupyter Notebook. Kemarin kita udah coba satu program pertama kita yang kita namakan Python 1. Untuk Anda yang baru membuka Jupyter Notebook, maka Anda akan langsung masuk ke lokasi dari direktori default Anda, dan Anda bisa langsung membuat file Python baru ya, dengan file new notebook Python 3 ya, seperti ini, dan Anda akan langsung mendapatkan sel yang kosong. Saya akan menjelaskan satu-satu di bagian yang sudah ada ini agar Anda bisa mengulang dan mencobanya sendiri. Yang pertama, saya ingin sedikit mengulang mengenai materi kita sebelumnya, di mana kita memiliki beberapa mode ya untuk satu sel di dalam Jupyter Notebook. Kita bisa punya mode markdown, coding, atau heading, dan row and convert. Nah, ini contohnya saya ingin membuat heading gitu ya. Maka pada saat Anda enter, Anda bisa set ini sebagai heading gitu ya, dan dia akan by default akan ke level 2 heading. Kalau misalnya Anda mau ke level 3, Anda bisa tekan 3. Anda escape dulu, Anda tekan 3, maka ini akan level 3. Kalau Anda tekan 2, ini akan level 2. Kalau Anda tekan 1, ini level 1 heading. Tentunya ukuran dari fontnya akan berbeda-beda ya, teman-teman ya. Dan ini akan efektif perubahannya pada saat Anda tekan Shift Enter. Seperti ini. Dan Anda bisa umpamakan Jupyter Notebook ini seperti halnya notebook ya, notebook yang Anda tulis buku. Dan di sini tentunya karena dia sifatnya seperti notebook, maka Anda bisa tulis atau bisa attach gambar, bisa paste tulisan, atau Anda ingin mengetik seperti halnya Anda ingin mengetik di MS Word. Ini saya akan contohkan di mana saya akan copas ya dari Wikipedia. Di sini ada satu teks ya yang cukup panjang. Saya akan copy ini, kemudian saya akan pindahkan ke Jupyter Notebook kita ya. Oke, ini saya akan paste ke sini, ke sel berikutnya. Oh ya, kalau Anda ingin menginsert satu sel kosong, Anda bisa pada saat mode run seperti ini ya, itu warnanya biru. Anda bisa tekan A untuk insert ke atas atau B insert ke bawah ya. Dan pada saat mode run juga, untuk berpindah dari mode run ke mode editing, Anda bisa tekan escape atau enter. Kalau hijau ini mode editing, Anda ke mode run dengan escape. Untuk ke mode editing Anda enter. Untuk menghapus pada saat mode run ya, warnanya biru, Anda bisa tekan X. Anda masih sering berlatih ya, Bro Ensis ya, karena makin sering Anda berlatih, maka Anda akan makin hafal shortcut dari tombol-tombol yang tadi saya sampaikan pada saat Anda mengetik di Jupyter Notebook. Dan tentunya kalau Anda sudah hafal, Anda seperti halnya mengetik di MS Word gitu ya. Karena biasanya kalau pada saat Anda membuat program di Python, maka Anda juga membuat laporan atas program itu. Misalnya Anda sedang membuat laporan untuk pekerjaan Anda, membuat laporan untuk riset Anda, maka biasanya program dari Python ini langsung ada di dalam laporan Anda tersebut yang Anda ketik gitu ya. Dan hasil dari running programnya misalnya dalam bentuk chart, table, dan sebagainya akan langsung muncul di situ. Tanpa Anda harus berpindah berbagai macam aplikasi. Nah, ini enaknya menggunakan Jupyter Notebook. Oke, tadi saya sudah copy, sekarang saya paste ya, seperti ini. Dan saya shift enter. Nah, ini contoh ya, yang saya sampaikan tadi, bahwa
Ini bisa berfungsi seperti halnya Anda mengetik di MS Word. Oke, jadi silakan diingat tombol-tombol ini, shortcut ini ya. Nah, seperti biasa, kita ketahui kemarin kita udah belajar pandas dan numpy. Ya. Kita akan pakai pandas dan numpy nanti di bagian bawah ya. Saya akan jelaskan ulang apa bedanya pandas dengan numpy gitu ya. Oke, seperti biasa kita akan import pandas dan numpy ya. Ini karena saya udah ketik, saya tinggal shift enter ya. Kalau dia tidak ada error, maka dia langsung pindah ke sel berikutnya atau sel kosong berikutnya untuk Anda mengetik kode berikutnya. Nah, Anda juga mesti pastikan bahwa kalau misalnya Anda mau menggunakan direktori khusus untuk menyimpan ya file-file latihan atau file program Anda ini, maka Anda bisa menggunakan seperti halnya Anda menggunakan perintah di prompt ya, command prompt ya. Anda pakai perintah cd kemudian lokasi direktorinya. Di sini seperti yang terlihat saya menggunakan direktori seperti yang tertera ya. Kemudian seperti kemarin kita sudah coba, kita akan melakukan pembacaan data. Kita pakai contoh sekarang, kita read satu data dalam bentuk comma separated value CSV dengan nama seperti yang tertera. Teman-teman bisa pakai CSV apapun ya, terserah. Anda bisa ambil file-file CSV itu bisa dari Kaggle ya, atau Anda bisa ambil contoh-contoh data yang Anda create sendiri ya. Misalnya Anda create CSV di Notepad juga bisa ya, asal baris pertama itu adalah header dari kolomnya dipisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian baris kedua dan seterusnya adalah datanya yang antara satu kolom dengan kolom lain juga dipisahkan dengan tanda koma ya. Itu pada saat Anda simpan, Anda pilih all file dan Anda kasih extensionnya CSV, maka otomatis Notepad akan membuatkan Anda data CSV kalau Anda mau mencoba data latihan ya, atau data-data bohongan gitu ya. Oke, ini kita udah baca dan kita lihat isinya. Seperti halnya kemarin, kita bisa lihat isi dengan langsung mengetikkan nama variabel hasil pembacaan data. Di sini nama variabelnya adalah df ya. Dan ini adalah isi dari data tersebut ya, teman-teman ya. Ya, kalau misalnya Anda dari posisi kosong ya, dia akan seperti ini ya. Ini saya akan insert lah ya. Insert, kemudian saya ketik baru juga bisa, kemudian saya shift enter. Nah, seperti itu ya. Jadi ada input, ada output. Kalau misalnya Anda di mode coding, Anda bisa lihat di sini ya. Oke, ini isi datanya. Kita lihat ada 8.287 record dengan 15 kolom. Dan coba Proensis perhatikan di sini ya. Di sini ada beberapa kolom yang memiliki recordnya berisi data 0 atau kosong ya, bukan 0 ya, tapi 0. Nah, di sini biasanya tulis dengan NaN, no value ya, NaN seperti ini adalah no value. Nah, ini adalah yang data-data yang tentunya nanti bisa mengganggu proses analisa. Kenapa? Karena kalau Anda melakukan penjumlahan terhadap semua record, Anda summary ya, maka bisa jadi akan muncul error atau hasil perhitungan Anda akan menjadi kurang tepat gitu ya. Nah, ini biasanya kita akan melakukan cleansing data dulu. Oke. Ini bentuk asli dari data file image book ya, judulnya ya, Flickr image book.
dengan 8.287 rows dan 15 kolom. Seperti kemarin ya, kalau untuk melihat 5 record teratas dan 5 record terbawah, kita menggunakan perintah head ya. Jadi nama variabel data hasil pembacaan tadi titik head. Ya, tentunya ini adalah hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya, 5 teratas ya, kita bisa lihat sama seperti yang tadi. Dan kita akan coba buang ya, satu kolom. Di sini ada namanya corporate author yang memang isinya nol semua ya. Jadi kita akan tentukan kolom mana yang akan kita buang. Caranya dengan seperti ini. Kita buat satu variabel, kemudian perintahnya sama dengan, kemudian dalam kurung kotak nama dari kolomnya ya. Proensis bisa pilih kolom apa saja ya. Misalnya di sini corporate author, maka kita akan membuang corporate author saja. Ya, kalau misalnya Anda ingin membuang kolom lain, maka Anda bisa pilih nama kolom lain. So kita shift enter untuk running ya. Kemudian kita bisa lihat dengan df atau dengan df head ya, sama saja. Ini kita sudah lihat bahwa tadinya ada di variable sebelum kita running perintah ini, dan setelah kita run corporate author sudah tidak ada ya. Perhatikan antara contributors dan corporate contributors itu harusnya ada corporate author, tapi sudah kita buang ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau membuang lebih dari satu kolom? Ya, perintahnya mirip ya. Kalau ini tadi cuma satu kolom, ini kita bisa set sesuai dengan berapa banyak kolom yang ingin kita mau buang ya. Hanya ambil contoh, kita akan membuang si corporate contributors, kemudian former owner, ya, kita akan buang. Ya, kalau teman-teman ingin tambahkan, teman-teman bisa tambahkan, ya, di sini Anda bisa masukkan nama kolom yang lain, ya. Misalnya di situ tadi ada, ya, coba kita cek benar. Engraver ya, engraver ya, kita masukkan, kemudian kita save enter ya, kemudian kita perhatikan apakah sudah hilang ya. Ini kita bisa pakai df atau pakai head, bebas ya, save enter. Nah, kita perhatikan 3 kolom tadi ya, corporate contributors, former owner, dan engraver sudah hilang. Jadi 3 kolom yang ada, yang hampir mungkin semua ini ya, nilai datanya adalah 0, ini udah kita buang ya. Dari contributors sekarang langsung ke issuance type ya. Anda bisa perhatikan di sini hasil dari cleansing atau membuang kolom-kolom yang memiliki nilai data yang kosong. Oke. Ya mungkin 3 kolom itu adalah isinya semua kosong. Sementara kalau edition statement di sini ada yang kosong, ada yang nggak kosong. Jadi Anda mungkin bisa memilih untuk menggunakan teknik cleansing yang lain, yaitu misalnya untuk menggantinya dengan nilai atau value data yang lain. Oke, so sebenarnya teman-teman Proensis juga bisa melakukan perubahan itu dengan menggunakan perintah drop NA ya. Kalau melakukan perintah drop NA, maka dia akan memperlihatkan ada atau tidak ada kolom yang memiliki seluruhnya bernilai kosong ya. Seperti ini ya. Kita lihat ini sudah drop NA ya, dan kita bisa lihat hasilnya. Ya, di sini kita lihat bahwa semua
record yang memiliki nilai 0 atau kosong sudah hilang ya. Silakan bisa dibandingkan ya dengan yang hasil pembacaan sebelumnya, variabel data sebelumnya. Di sini kita coba fokuskan ke kolom edition statement. Di sini ada NaN, null value ya. Ada beberapa record. Ini record pertama, kedua, ketiga, keempat ya. 8.282 juga ada. Dan setelah kita pakai perintah drop NA, titik drop NA, maka yang tersisa adalah record-record yang tidak memiliki nilai 0 sama sekali ya. So Anda bisa pakai perintah ini ya, proensis ya, kalau misalnya Anda ingin membuang record yang memiliki nilai 0 ya, otomatis nanti Python akan membaca data Anda dari record per record. Dia akan melakukan pengecekan apakah ada data 0 di record tersebut, maka akan dihapus. Nah, tapi ini hanya efektif atau tidak akan merubah variabel data sampai dengan Anda melakukan perintah in place true ya. Nah, ini kita bisa buktikan setelah kita pakai perintah df atau df, ternyata hasil dari drop NA tersebut tidak merubah karena ini baru efektif berubah setelah Anda menggunakan in place true. Jadi Anda mesti pakai argumen ini ya untuk memodifikasi perintah drop NA tadi ya. Kita akan lihat bedanya ya. Kita save enter, kemudian kita df. Nah, ini udah efektif berubah ya. Jadi Anda bisa pakai perintah ini jika Anda ingin langsung merubah si variabel yang memiliki variabel data yang memiliki record kosong tersebut. Oke, berikutnya kita akan lihat melakukan indexing ya. Nah, indexing ini kita akan read lagi file CSV tersebut ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Di sini ini kita belum ada satu indexing ya. Kita bisa pilih ya, proensis Anda mau melakukan indexing berdasarkan kolom yang mana ya. Misalnya Anda ingin melakukan indexing berdasarkan kolom identifier, maka Anda bisa menggunakan perintah seperti ini ya. Nama variabel data, kemudian set index, kemudian nama kolomnya. Proensis bisa pilih ya, misalnya Anda mau pakai, kita coba publisher juga bisa ya sebenarnya ya, bebas ya. Anda tinggal ganti ini menjadi identifier dan Anda lihat lagi dengan df atau Anda tekan nama, Anda ketik nama variabelnya, Anda shift enter dan ini sudah terindeks berdasarkan identifier. Nah, setiap indeks ini dia akan menghilangkan adanya kolom dummy ini 0 yang berisi 0, 1, 2, 3 ya, seperti nomor baris, dan otomatis akan memindahkan indeksnya ke kolom yang Anda tunjuk dan dia akan ditulis dengan bold seperti ini ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita, nah ini saya juga kembali melakukan mode markdown ya. Proensis di sini udah markdown, dan di mode markdown ini saya akan lihat bahwa Anda bisa copy and paste ya. Tadi saya copy and paste text, saya copy and paste image juga bisa ya. Proensis Anda bisa melakukan copy and paste yang Anda inginkan. Oke, contoh di sini kita akan copy ya image logo Python ini. Kita copy image ya, kemudian kita akan paste dia ke
Jupyter Notebook kita. Ya, ini kita akan paste dia di sini. Ya, sebelumnya Anda bisa di sini kemudian ada enter ya. Anda bisa enter di sini, artinya Anda masuk ke mode text editing, dan kalau ini tipenya markdown maka dia akan dianggap sebagai teks ya. Ini jangan Anda ganti ke code ya. Kalau Anda ganti code maka Python akan otomatis melakukan kompilasi terhadap yang Anda ketik di sini, dan karena dianggap sebagai kode ya, sebagai program. Oke. Ini tekan Ctrl V ya. Ada muncul informasi seperti itu, dan Anda tekan Shift Enter, Anda otomatis akan mendapatkan gambar yang Anda copy dari sumber yang tadi saya ambil dari Wikipedia. So, ini adalah contoh untuk melakukan editing ya. Sama seperti halnya Anda melakukan coding di atas, Anda juga penting untuk mengetahui bagaimana melakukan editing gitu ya. Nah, ini ada satu tabel yang bisa membedakan antara Pandas dengan NumPy. Seperti kita telah ketahui, Pandas umumnya kita gunakan untuk pembacaan terhadap data eksternal, dan di dalam data eksternal tersebut dia memiliki beberapa kolom yang menggunakan tipe data yang berbeda. Nah, biasanya kalau Anda menggunakan tipe data yang berbeda dalam satu file atau satu database, maka Anda menggunakan Pandas. NumPy digunakan jika kolom tersebut menggunakan tipe data yang homogen atau sama ya. Dan umumnya pembacaan data kita menggunakan perintah SQL kalau untuk Pandas, dan kita menggunakan perintah untuk pemrosesan matriks, vector, numeric computation untuk NumPy. Pandas sendiri prinsipnya seperti halnya structure data ya, ProAnsys, Excel ya, itu adalah structure data terstruktur, itu bentuknya 2 dimensi ya. Sementara NumPy Anda bisa menerapkan multi dimensional, lebih dari 2 dimensi. Nah, Pandas membutuhkan memori yang lebih banyak dibandingkan dengan NumPy, dan tentunya NumPy bekerja lebih cepat dibandingkan dengan Pandas ya. Nah, itu kira-kira perbandingan antara Pandas dan NumPy yang bisa Anda tahu ya. Silakan Anda bisa explore nanti di tahapan-tahapan berikutnya. Kita masih menggunakan Pandas dan NumPy, 2 package yang sering digunakan untuk proses pengolahan data. Oke, berikutnya kita akan coba lihat bagaimana kita menggunakan NumPy di sini untuk membaca file CSV. Nama file CSV-nya adalah Olympics ya. Dan di sini saya tidak pakai PD tapi NP. Ingat di atas tadi kita import NumPy sebagai variabel NP ya. Sementara Pandas sebagai PD. So automatically nanti NP akan dikenal sebagai satu set dari NumPy variable ya, datanya. Ini pakai perintah get from text ya, karena CSV itu dibaca NumPy sebagai teks, nama filenya, kemudian delimiternya koma ya, untuk membedakan ya antara satu item data dengan item lain. Anda bisa titik koma atau apapun ya, tergantung. Kemudian data type-nya known dan encoding-nya known, karena jika Anda pakai data type known maka tipe datanya akan disesuaikan dengan nilai data yang dibaca oleh NumPy. Sementara kalau encoding, ini dia automatically akan langsung mengencode sesuai dengan nilai default yang ada di operating system ya. Nah, ini df2 nama variabelnya yang kita lihat tadi ya. Ini bisa ada shift enter, kemudian ada shift enter, ini isinya ya sudah dibaca dan dipindahkan dalam bentuk multidimensional array ya. Jadi dalam bentuk array. Array ini mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan programming pasti Anda tahu bahwa array ini kita bisa pakai beberapa dimensi ya untuk meng-create array.
Oke, kemudian kita akan coba menggunakan data frame. Bedanya adalah data frame ini semacam satu data yang Anda create, Anda simpan di RAM, ya, di memori, ya, yang tidak berasal dari pembacaan dari file eksternal, ya. Ini ambil contoh, saya create satu variable df3 dengan menggunakan pandas dan perintah data frame. Ini bentuknya. Dan di sini Anda lihat saya meng-create ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom yang saya namakan A, B, C, D, E, F, ya. Kemudian Anda pakai titik 2, baru Anda bisa isi dengan nilai yang Anda inginkan. Contoh seperti ini, maka seluruh record akan terisi dengan nilai 1.0. Contoh ini pandas variable pandas atau pd.timestamp, maka akan terisi dengan nilai dari date time, ya, tanggal dan jam yang Anda bisa set seperti ini, misalnya tahun 2002, 01 Januari dan tanggal 29. Maka meskipun ini ditulis dalam bentuk seperti karakter, ya, tapi nanti hasilnya akan berbentuk timestamp. Kemudian Anda bisa create series juga dengan nilai atau tipe variabel tertentu, misalnya desimal atau float, ya. Di sini nilainya diisi dengan 1, maka nanti akan ada keluar 1 plus decimal point-nya. Kemudian Anda bisa pakai masukkan NP array juga, ya, sebagai array. Di sini tipe data integer, ya, nilainya 3 sebanyak 4, ya, jadi karena ada 4 record, ya. Oke, kemudian Anda bisa pakai pilihan atau logical, ya. Di sini disebut categorical, yaitu berisi dengan nilai-nilai yang sudah ada definisikan sebelumnya. Misalnya jenis kelamin, situ ya, jenis pria wanita. Otomatis kalau Anda isi dengan nilai selain yang sudah ada definisikan ini, dia tidak bisa diterima oleh si data frame tersebut. Karena pilihannya hanya pria dan wanita. Seperti halnya kalau Anda menginput satu prompt, ada menu drop down, ya, atau combo, ya, ada pilihan, Anda bisa pilih di situ. Jadi Anda tidak bisa mengetik secara free format. Gitu. Kemudian Anda bisa bentuk free format, misalnya di sini kata tes, ya, dan ini akan otomatis terisi untuk seluruh baris atau record, ya. Nah, ini hasilnya setelah di run df3, bentuknya seperti ini, ya, teman-teman, ya. Seperti kita lihat tadi, ini A terisi dengan 1.0 semua karena kita pakai perintah seperti ini. Kemudian B isinya timestamp, ya, tanggal, bulan, tahun, ya, sama semua karena memang kita define untuk sama semua, gitu, ya. C juga begitu, ini isinya series, ya, untuk nilainya 1, tapi karena dia float maka mendapatkan decimal point. Kemudian ini jumlahnya 4, ya, karena memang kita mendefinisikan ada 4 record, ya. Dan kemudian numpy array juga kita pakai yang nilainya 3 semua, ada jumlahnya 4, ya, tipenya integer dan categorical pria atau wanita. Nah, ini karena memang di set by default 4, maka ini pria wanita, ya. Jadi pria wanita sesuai yang kita set di codingnya ini. Dan kemudian teks. Nah, Anda bisa berkreasi dengan misalnya Anda bisa tambahkan berbagai macam kolom yang Anda inginkan di sini, ya, di data frame ini sesuai dengan kebutuhan nanti dari kasus atau masalah yang ingin Anda selesaikan dengan Python atau machine learning ini, ya. So, kemudian kita akan coba membuat satu nilai datanya menjadi 0, ya. Di sini kita rubah salah satu, ya, dari categorical yang baris ketiga, ya. Di sini tadi nilai awalnya adalah pria, kita ganti menjadi 0, ya. Caranya adalah
kita menggunakan np titik nah ya. Nah, hasilnya seperti kita lihat di sini, yang tadinya pria menjadi NaN ya, atau null value ya. Oke. Nah, null value ini nantinya akan kita drop ya dengan menggunakan beberapa perintah selanjutnya. Oke, tadi kita sudah melakukan beberapa pengolahan data dengan data CSV, kemudian menggunakan package pandas, dan juga kita membaca CSV dengan NumPy, dan terakhir kita sudah coba membuat data frame ya, dan mencoba menampilkan data frame atau mengisi data frame dengan nilai 0 ya, yang nantinya akan kita cleansing dengan 4 cara yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu membuang missing value. Anda bisa pakai drop NA tadi dengan in place true, otomatis dia akan mencari record yang ada nilai 0 akan dibuang. Atau Anda ingin mengganti si missing value tadi atau si null value tadi, NaN tadi, dengan satu nilai tertentu ya, tapi Anda mesti tentukan di posisi mana. Atau Anda ingin mengganti seluruhnya yang ada nilai null value dengan satu nilai tertentu, dan kemudian saya akan contohkan bagaimana mengisi dengan nilai dari record sebelumnya atau record setelahnya. Yuk kita coba satu-satu ya. Oke, di sini kita pakai perintah drop NA seperti biasa. Kalau kita tidak pakai in place true, ya dia akan bekerja dan membuang yang ada nilai null value ya, which is di baris ketiga ya. 1, 2, 3. Anda perhatikan baris ketiga sudah hilang. Namun kalau Anda munculkan lagi dengan perintah F3, maka sebenarnya dia belum efektif, karena kalau Anda tambahkan dengan argumen in place true, baru dia akan efektif membuang record tersebut ya, seperti ini. Oke, untuk kepentingan metode lain ya, dalam pembersihan data, saya akan kembali membuka atau membuat data frame tersebut ya dengan nilai 0 ya, dengan perintah yang sama seperti di atas, seperti kita lihat ya ini. Kemudian kita akan di sini kita akan ganti ya, jadi kita akan pakai bagian yang kedua ini, yaitu replacing missing value dengan nilai tertentu ya. Oke, di sini kita ganti nih yang null value tadi menjadi 0 ya. Oke, Brownsys mesti melakukan import satu package tambahan disebut dengan NaN ini ya, from NumPy ya. Jadi pakai perintah ini dulu, from NumPy import NaN, baru replace ya, NaN dengan 0 ya. Nah, otomatis dia akan mengganti NaN ini menjadi 0 ya. Dan ini nilainya akan langsung efektif ya, seperti ini. Dan kalau Anda tidak menggunakan import NaN, maka ini akan memunculkan message error ya, Brownsys. Oke, kita kembalikan lagi dengan df3 isinya ya. Anda bisa pakai head atau df3 langsung ya. Ini kalau Anda mau lihat yang di atas, Anda lihat yang si df tadi gitu ya. Tapi kalau Anda mau pakai yang df3, ya Anda bisa cek yang df3, dan ini dia sudah kembali karena Anda sudah running ulang kode yang ini, sehingga masih ada NaN tadi ya. Oke. Kemudian Anda ingin mengganti nih misalnya ya si null value tadi, NaN tadi, dengan satu nilai tertentu. Anda mau ganti misalnya dengan pria ya. Nah, ini Anda sudah ganti gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mengganti dengan nilai yang tidak sesuai, misalnya di sini kan tadi kita menggunakan categorical ya, yang nilainya hanya pria atau wanita. Nah, misalnya kalau kita ganti jadi X, Y, Z misalnya gitu ya, dia akan error karena pilihannya hanya pria dan wanita. Sama kasusnya kalau misalnya Anda mengganti
satu null value tapi dengan tipe data yang berbeda dengan tipe data dari kolom tersebut gitu ya. Nah ini Anda mesti perhatikan ya. Oke bro and sis Innovations, itu tadi kita sudah lihat bagaimana melakukan data cleansing dengan menerapkan beberapa kode dari Python ya. Untuk melakukan dropping missing values kita menggunakan perintah drop NA. Kemudian placing kita bisa pakai fill NA ya. Dan untuk menggunakan nilai pada record sebelumnya atau setelahnya dengan menggunakan fill NA tapi dengan argumen atau method pad dan backfill. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan tahapan atau materi mengenai data cleansing, dan di video berikutnya kita akan lanjutkan untuk melakukan pemrograman machine learning dengan beberapa simple algorithm untuk melakukan exploratory data analysis. Kita akan coba nanti menggunakan simple regression ya untuk melakukan pengolahan data, dan kemudian kita akan coba menggunakan pengkodaan atau pemrograman Python untuk melakukan visualisasi data. Misalnya Anda sudah pernah melakukan penampilan data dalam bentuk grafik, table, kemudian dalam bentuk chart ya, plot dan sebagainya. Kita akan coba di sesi berikutnya di data visualization. Sebelum kita masuk ke sesi yang lebih advance, kita akan bahas kasus per kasus. Kita akan selesaikan real case ya dengan menggunakan machine learning. So tetap stay tune di channel kita ini untuk mengikuti terus crash course machine learning bersama saya Pandey Arista. Tetap subscribe dan follow YouTube channel kita ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng sehingga Anda mendapatkan informasi dan update mengenai video-video berikutnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.